Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke satu soal kedokteran dan membahas setiap soal-soal kedokteran di setiap videonya. Nah, langsung aja kita langsung ke soal hari ini. Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke dokter dengan keluhan lemah dan pucat sejak 2 minggu ini. Pasien memiliki riwayat operasi pengangkatan usus halus ileum dikarenakan adanya massa dari pemeriksaan fisik konjungtiva pucat tanda vita dalam batas normal. Dari pemeriksaan darah lengkap, hemoglobinnya 9, leukosita 8.000, trombosit 250.000, MCV 130, MCH 30. Kemungkinan diagnosis pasien adalah, kita tunggu 5 detik untuk kalian menjawab. Oke, kita langsung ke jawabannya adalah anemia defisiensi vitamin B12. Nah, berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia, anemia defisiensi B12 ini masuk ke anemia megaloblastik dengan kompetensi 3A. Jadi lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang, dan memberikan usulan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Jadi kalau dari pembagiannya, anemia megaloblastik ini terbagi menjadi dua, yaitu anemia defisiensi kobalamin dengan vitamin B12 dan anemia defisiensi asam folat. Nah, di video ini kita akan bahas khusus mengenai anemia yang defisiensi kobalamin atau vitamin B12. Jadi kobalamin ini diperoleh dari makanan yang berasal dari hewan-hewan seperti daging, ikan, dan produk susu. Ada dua mekanisme untuk penyerapan kobalamin, yaitu secara pasif dan aktif. Nah, yang pasif ini terjadi di mukosa bukal, duodenum, dan ileum. Tapi ini kurang efektif dan hanya kurang dari 1% dosis kobalamin yang diserap dalam proses ini. Yang kedua, itu secara aktif, yaitu dimediasi dengan intrinsik atau pada lambung ya, yang disekresi pada lambung dan diserap di ileum. Nah, gejala klinisnya itu kalau dia ringan itu nggak ada gejala. Nah, tapi dari pemeriksaan darah rutin yang bisa dilihat mean corpuscular volume dari sel darah merahnya itu meningkat. Tadi 130 ya, normalnya itu sekitar kurang dari 100. Nah, ada keluhan lain contohnya seperti anemia kalau lebih parah ya. Ada anoreksia, lalu ada penurunan berat badan, diare, dan sembelit. Ada glositis juga, sariawan ya. Angular kilosis, jadi ada luka di sudut-sudut bibir, lalu ada demam ringan, penyakit kuning, lalu hiperpigmentasi kulit yang reversibel. Dan vitamin B12 ini berperan juga dalam mielinisasi sistem saraf pusat. Nah, jadi kalau defisiensi vitamin B12 yang parah itu bisa menyebabkan atrofi optik, menyebabkan demensia, depresi, gejala psikotik, dan gangguan kognitif. Untuk komplikasi kehamilannya bisa menyebabkan infertilitas pada pria maupun wanita, dan adanya neural tube defect seperti anencefali, meningomyelokol, dan spina bifida. Nah, untuk pemeriksaannya yang akan ditemukan yaitu pada pemeriksaan hematologi akan ditemukan makrosit yang oval. Lalu ada anisositosis dan poikilositosis. Nah, MCV-nya biasanya lebih dari 100 ya, tadi kita 130. Untuk pemeriksaan di sumsum tulang pada pasien dengan anemia yang berat itu terjadi hiperseluler pada sumsum tulang dengan akumulasi sel primitif karena kematian selektif oleh apoptosis bentuk yang lebih matang. Lalu pada pasien yang anemia ringan,
perubahan sumsum tulang itu masih sulit dikenali, kadang masih normal itu. Lalu untuk hematopoiesis ya, jadi ada akumulasi bilirubin tak terkonjugasi karena adanya pembuluh darah ya dalam plasma karena kematian sel darah merah yang berinti di sumsum dan menyebabkan eritropoiesisnya nggak efektif. Bukti lainnya bisa ditemukan peningkatan urobilinogen urin, penurunan haptoglobin, hemosiderin urin positif, dan peningkatan serum laktat dehidrogenase. Nah ini contohnya yang A ini adalah makrositik ya, anemia megaloblastik yang makrositik yang itu pada pada sel darah merahnya makrositik dan poikilositosis, anisositosis. Jadi bentuknya juga banyak pada oval dan membesar ya. Untuk yang B ini bone marrow pada sumsum tulang. Tadi ya banyak sel-sel primitif dan sel-sel yang lebih matangnya banyak yang mati. Nah ini penyebab dari defisiensi B12 atau kobalamin. Jadi kalau dari nutrisi terjadi malabsorpsi disebut dengan anemia perniciosa ya. Vegan itu biasanya pasien-pasien atau orang-orang yang nggak pantang makan daging ya, makan daging atau makan yang berasal dari hewan. Nah dia pantang, jadi dia makan makanan hanya dari vegetarian gitu ya, makan sayur atau buah-buahan. Nah atau penyebab dari gaster, ada faktor intrinsik yang tidak ada, kongenital, atau gastrektomi, atau penyebabnya dari penyerapannya di intestinal. Ada banyak ya, contohnya ada penyebabnya karena cacing pita, infeksi, ada juga inflamasi kayak Crohn disease atau reseksi ileum kayak pasien kita tadi habis operasi ileusnya. Ada divertikulosis, ada fistula, ada struktur intestinal. Nah, yang kanan juga masih dari penyebab defisiensi kobalamin di gaster atau mungkin seperti penggunaan obat-obatan lambung, proton pump inhibitor, kayak contohnya omeprazol, lansoprazol itu bisa mengurangi penyerapan dari vitamin B12. Lalu ada gangguan intestinal juga ya. Itu ada HIV infection, Sheffer pancreatitis, gluten induced enteropathy. Dan ada penyebab lain seperti obat-obatan, kolokisin, aminosalisilat, neomycin, potasium chloride, dan penyebab alkohol. Nah, untuk diagnosis dari anemia defisiensi vitamin B12 ini bisa dilakukan uji ELISA dan CBLA, luminescence assay. Nah, dan ditemukan terjadi penurunan dari kadar kobalamin. Ya, itu kurang dari 74 pmol per liter dan normalnya 118 sampai 148. Atau bisa dihitung serum metilmalonic acid dan homocysteine. Biasanya kalau pada defisiensi kobalamin itu meningkat karena metilmalonic acid itu di metabolisme sama vitamin B12. Nah, untuk tes lain untuk mengetahui defisiensi vitamin B12 ya, itu dengan patologi anatomi. Kita lihat serum gastrinnya, serum pepsinogen, lalu endoskopi lambung juga bisa. Bisa kita juga periksa tes faktor intrinsiknya dan antibodi sel parietal, serta tes untuk penyakit usus pada individu. Nah, untuk tata laksananya, indikasi untuk memulai terapi kobalamin itu dengan jika ditemukan kelainan hematologi dan neuropati. Nah, pada malabsorpsi kobalamin atau peningkatan kadar MMA serum yang telah muncul, pasien harus diberikan perawatan rutin terapi kobalamin. Kobalamin harus diberikan juga secara rutin kepada semua pasien yang pernah menjalani gastrektomi total dan
reseksi ileum. Pada pasien tadi ya, pasien kita itu udah reseksi ileum. Jadi dia harus diberikan cobalamin secara rutin. Nah, dengan dosisnya untuk mengisi kembali cadangan tubuh berikan dengan 1000 mikrogram injeksi intramuskular selama 6 kali dalam rentang waktu 3-7 hari. Atau bisa digunakan vitamin B12 yang oral dengan dosis 50 gram setiap hari. Nah, sekian pembahasan soal hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.